Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menjauhi apa yang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam suasana Idul Fitri, maka ungkapan yang perlu kita sampaikan sesama muslim adalah doa kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini, lebih-lebih bulan Ramadan yang lalu, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Ramadan yang lalu kita telah berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan momentum Ramadan, madrasah Ramadan, untuk mentarbiyah diri kita masing-masing dalam rangka untuk tazkiyatun nafsi, dalam rangka untuk membersihkan, mensucikan diri. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inti tazkiyatun nafsi, membersihkan hati, membersihkan jiwa, yaitu apabila kita mampu untuk mengekang dan mengarahkan hawa nafsu kita dari yang semula hawa nafsu akan mengarahkan kepada innan nafsa la ammaratun bisu, sungguh nafsu itu sungguh mengarahkan kepada perbuatan yang yang jelek. Namun karena nafsu itu sudah melekat erat di dalam diri kita masing-masing, kita sebagai orang Islam harus mampu mengarahkan kemauan kita, keinginan kita itu kita tujukan kepada mardhatillah, yaitu dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian, hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah?
Kalau di dalam hidup kita ini sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mukhlishina lahuddin. Kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan syariat Islam ini. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika bulan Ramadan kita menjalankan puasa, secara syar'i kita berpuasa dalam artian tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun pada saat itu pula kita juga ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaimin was-shaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa yang ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah barang tentu harus mampu mengekang hawa nafsunya. Kam min shaimin laisa lahu illal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita masih ingat bahwa pahala puasa adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama tidak makan mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, namun pahala yang didapatkan berbeda-beda antara satu yang dengan yang lainnya. Kata Rasulullah, malam yada qolazur wal atas, barang siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, intinya begitu, maka tidak akan mendapatkan pahala dari puasa. Maka sekali lagi, mudah-mudahan hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita pada bulan Ramadan. Masih ada satu cara yang dapat kita lakukan untuk menambah pahala puasa dan menghindarkan diri dari puasa yang kerja bakti itu, yaitu waktu itu kita tutup dengan kewajiban zakat fitrah. Mengapa? Karena zakat fitrah itu salah satunya adalah untuk menghapus kesalahan orang yang sedang berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Walaupun selama bulan Ramadan kita sudah berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dari ucapan-ucapan yang penuh dengan maksiat, namun kadang-kadang masih terbesit, maka dengan zakat fitrah itu, kata Rasulullah, tuhratal lis-shaimi minal lagwi warrafath. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan, membersihkan orang-orang yang berpuasa dari rafas, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau manusia hidup ini sudah tidak memiliki dosa, ataukah mungkin antara dosa dan perbuatan amilus sholihah kita ini masih banyak yang amilus sholihah, insya Allah kita semuanya akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, siapapun orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan mengaku dirinya orang Islam pasti masuk surga. Cuman kapan masuk surganya, bagaimana masuk surganya, inilah yang beraneka ragam. Ada orang yang nantinya masuk surga namun harus berlama-lama dulu di neraka. Untuk apa? Menebus dosa dan noda yang telah dilakukan, karena begitu banyaknya kefasikan yang dilakukan. Ada nanti orang yang sekedar masuk neraka, hanya sekedar merasakan neraka, kemudian diangkat oleh Allah menuju ke surga. Itu semuanya hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, semuanya adalah tergantung dari amal perbuatan kita masing-masing. Oleh karena itulah hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai dengan ayat 135. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Wasari'u, bersegeralah kalian semuanya ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Allah, ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita disuruh bersegera menuju ampunan Allah. Insya Allah setiap amal perbuatan yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita lakukan, itu nanti akan menuju maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Setiap perbuatan yang baik itu akan memusnahkan, akan menutup perbuatan sayyi'ah kita. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, selama bulan Ramadan kita sudah berpuasa, sudah qiyamul lail, sudah tadarus Al-Qur'an, insyaallah sudah bersedekah. Kalau semuanya itu kita lakukan imanan wahtisaban, maka jelas kita sudah berusaha menuju ampunan Allah. Karena apa? Siam, qiyamul lail, kemudian kita tadarus Al-Qur'an, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan menghapus dosa setahun yang lalu. Berarti kita sudah berusaha untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita istighfar, sekali lagi, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu hakikinya juga beristighfar. Karena arti daripada istighfar itu adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan, segala dosa dan noda kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dihapuskan, bisa dihilangkan. Itulah arti hakiki daripada istighfar. Kemudian hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di samping amal ibadah maktubah, amal ibadah yang fardu, ya, ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134-nya mengatakan, siapakah orang ahli maghfirah, orang yang ahli surga,
yang disediakan bagi orang yang bertakwa itu adalah diantaranya alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu sempit maupun di waktu lapang. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kalau kita sudah mampu menahan amarah, yang jelas akan menuju langkah berikutnya, wal afina 'anil nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, meminta maaf adalah perbuatan yang bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi apabila di dalam jiwa kita memiliki sifat yang pemaaf. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita lakukan dalam tazkiyatun nafsi adalah wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apabila kita terlanjur melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk mengingat bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Segeralah kita berzikir kepada Allah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena yang jelas ketika kita melakukan fahisyah ini dalam posisi kita lupa kepada Allah. Fa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, maka bersegeralah ingat kepada Allah, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah terlanjur melakukan fahisyah kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan melangsungkan perbuatan fahisyah itu tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kalau tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita sudah tazkiyah, sudah bersih, maka jaminan pasti hidup kita akan bahagia. Di dunia, mengapa kadang kita sering resah gundah gulana, gundah gulana yang menjangkiti kepada kita, itu akibat dari penyakit hati dan akibat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Semakin menipis, semakin terkikis kesalahan yang kita lakukan, maka kebahagiaan akan tercapai baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah kebaikan di dunia, memohon kebaikan di akhirat, kita dijauhkan dari neraka. Bukan sekedar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang paling penting adalah mari kita berikhtiar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang mungkar, yang fahisyah, yang sayyi'ah, yang jelek-jelek. Marilah berusaha untuk kita hindarkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.